Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 29 Juni tahun 2024 adalah Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus Rasul. Sejak semula, gereja menghormati kedua rasul, Petrus dan Paulus sebagai soko guru dan tokoh yang berperan dalam perkembangan gereja. Petrus atau Simon adalah anak Yunus dan saudara Andreas yang lahir di Betsaida, Galilea, sebuah kampung di tepi danau Genesaret. Ia adalah seorang nelayan yang ulet, bertabiat jujur dan rajin. Kepribadiannya menarik perhatian Yesus sehingga ia dijadikan muridnya, bahkan mengangkatnya menjadi pemimpin para rasul dan pemimpin gereja yang pertama. Sesudah kebangkitan Kristus, Petrus diteguhkan dalam jabatannya dan kita melihat ia memimpin umat di Yerusalem. Petrus juga yang menerima orang kafir pertama ke dalam gereja dan ia mengetuai konsili di Yerusalem. Kemudian Petrus beberapa waktu lamanya memimpin umat di Antiokhia. Akhirnya ia menetap di Roma, tempat ia meninggal sebagai martir. Paulus atau Saulus lahir di Tarsus, Asia Kecil, dari keluarga Yahudi yang berkeluarga negaraan Romawi. Ia seorang terdidik dan belajar di Yerusalem pada Gamaliel dari kelompok Farisi. Dalam perjalanannya menuju Damsyik, Yesus menangkapnya dan menjadikan dia seorang rasul untuk bangsa-bangsa kafir. Dalam usaha ini, ia mengalami banyak kesukaran dan pertentangan. Di Yerusalem, ia ditangkap oleh orang Yahudi, lalu ditawan dan dibawa ke Roma, sebab ia naik banding pada kaisar. Akhirnya, ia pun dibebaskan. Tak lama kemudian, dia ditangkap lagi dan akhirnya menemui ajalnya sebagai martir di Roma pada tahun 67. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bab 12, ayat 1 sampai 11. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah pengawasan 4 regu
masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk untuk membangunkannya. Kata malaikat itu, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 4, ayat 6-8, dilanjutkan dengan ayat 17-18. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan daku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya lah kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah gereja yang menghidupkan dan menyelamatkan. Hari Raya Petrus dan Paulus adalah saat yang tepat untuk menemukan semangat baru bagi gereja. "Bangunlah segera, dan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik." Petrus memang telah menjadi batu dan titik acuan bagi gereja. Dia mulai berkhotbah di depan para murid, kemudian di Serambi Salomo dan di mana saja. Ia terus menjadi simbol semangat dan keberanian gereja perdana dan menjadi simbol kepemimpinan gereja, bahkan akhirnya ia ditangkap. Malam itu, malaikat Tuhan datang dan membangunkannya, membawanya keluar. Sebuah tanda untuk bangun dari kematian, kembali kepada terang. Membiarkan diri dibimbing oleh Yesus, sebuah tanda bagi gereja untuk masuk dalam semangat kebangkitan. Itulah semangat yang sangat dibutuhkan kita umat beriman, karena kadang-kadang kemalasan begitu kuat membuat kita tidak banyak mengembangkan iman dan pelayanan, sehingga iman kita terasa kering dan gereja kita terasa kurang hidup. Sikap gereja demikian membuat kita tergelincir dalam hidup rohani yang biasa-biasa saja, terperangkap dalam mental kita sedang baik-baik saja, yang memastikan hidup pastoral, hilangnya semangat untuk bermisi, alih-alih menjadi tanda vitalitas dan kreativitas, kita malahan memberikan kesan suam-suam dan lamban. Paus Fransiskus sebagai penerus Petrus menyerukan bahwa gereja harus keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang biasa. Sinodalitas gereja yang sedang kita rayakan dan refleksikan memanggil untuk menjadi sebuah gereja yang bangkit, gereja yang tidak tertutup dengan membangun penjaranya sendiri. Saudara terkasih, semangat yang sama juga lahir dari Paulus
yang mengakhiri pertandingan dengan baik. Dengan semangat membara, Paulus telah banyak sekali. Dengan semangat membara, Paulus dengan banyak sekali situasi yang sulit, bahkan harus menghadapi penganiayaan dan penderitaan berat. Namun ia tetap berusaha sekuat tenaga untuk mewartakan Injil. Patutlah kita bertanya, apa yang bisa kita lakukan untuk gereja kita? Hendaknya kita tidak mulai dengan mengeluh tentang gereja, tetapi berkomitmen pada gereja, berpartisipasi dengan semangat dan kerendahan hati. Semangat berarti kita bukan penonton pasif, tetapi aktif terlibat di dalam perutusan gereja. Saudara-saudariku terkasih, betapa pentingnya mengenal secara dalam siapa Yesus. Yesus pasti akan bertanya, "Apa katamu? Siapakah aku ini?" Jawaban Petrus mewajibkan kita untuk mengikuti teladan dua rasul besar, Petrus dan Paulus, agar menjadi ragi bagi dunia, membangun kepedulian terhadap kehidupan manusia, untuk perlindungan ciptaan, untuk pekerjaan yang bermartabat, untuk keluarga-keluarga yang bermasalah, untuk mereka yang tua dan terlupakan. Singkatnya, kita diundang untuk membangun sebuah gereja yang penuh kasih terhadap setiap anggotanya, peduli terhadap yang berkekurangan dan yang membutuhkan, terutama mereka yang lemah dan menderita. Setiap tantangan yang dihadapi umat dan masyarakat seharusnya menjadi keprihatinan gereja. Maka gereja, yang adalah kita semua umat beriman, sepatutnya memberi perhatian besar terhadap semangat itu, agar gereja, kita semua, sungguh menjadi gereja yang menghidupkan dan menyelamatkan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.